Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman, seislam yang saya cintai karena Allah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke tempat yang sangat istimewa ini untuk ruku' sujud bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, mengagungkan Allah dan merendahkan diri serendah-rendahnya keharibaannya. Inilah yang kita harapkan semoga menjadi penyebab kita dirahmati oleh Allah, kita diangkat derajat kita oleh Allah, mulia di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Enggak salah ya ini ya. Bulan lalu saya salah. Pelajaran yang pekan keempat. Saya kira itu untuk pekan yang ketiga. Sampai hadis berapa waktu itu? 20 berapa? 23 ya? Iya. Sekarang 23? 24. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab ke-12 ya, itu hadisnya 23. Babnya adalah babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak memohonkan ampun untuk orang tua yang musyrik. Jadi anak ya itu tidak boleh memohonkan ampun untuk orang tuanya yang musyrik. Misalnya, ya Allah ampunilah orang tuaku, ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya. Doa seperti ini ya tidak boleh diucapkan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang musyrik atau yang lebih umum yang kafir. Kalau orang tuanya masih hidup, doa yang sangat dibutuhkan oleh orang tua adalah memohonkan hidayah kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk orang tuaku. Bimbinglah ya Allah masuk ke dalam agama Islam yang engkau satu-satunya agama yang kau ridhoi. Doa seperti itu boleh. Bahkan seyogyanya anak itu gencar mendoakan orang tuanya yang masih di luar Islam. Tapi memohonkan ampun, memohonkan rahmat tentu tidak. Apalagi kalau sudah meninggal ya. Sudah meninggal itu sudah jelas ya, sudah selesai hidupnya. Kalau meninggalnya dalam keadaan tidak beragama Islam ya, berarti sudah selesai. Dimohonkan hidayah juga sudah percuma karena sudah wafat. Ya sudah, anak yang muslim sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dah. Ini ketentuan Allah ya. Kalau ada seorang anak misalnya, saya pokoknya pengen nolong bapak saya, padahal mati dalam keadaan
musyrik. Dia doakan, dia lakukan amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tuanya, misalnya wakaf masjid untuk orang tuanya yang mati dalam keadaan apa? Kafir misalnya. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, bab berikutnya, tolong antum hubungkan ini ya, hubungkan. Ya. Tidak boleh memohonkan ampun untuk orang tua atau ya untuk orang tua yang musyrik. Tapi bab 13 babu birril walid al musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Mohonkan ampun tidak boleh. Tapi berbakti, berbuat baik apa? Tetap diwajibkan atas seorang anak. Nah, ini perhatikan. Jadi jangan begini ya, misalnya orang tua ini musyrik, enggak mohonkan ampun, tidak boleh. Kemudian anak ini misalnya durhaka sama orang tuanya yang musyrik, itu tidak dibenarkan. Tetap berbakti. Bahkan kalau anaknya muslim ya, orang tuanya masih kafir atau masih musyrik, itu mestinya anak punya alasan untuk sangat berbakti kepada orang tuanya dalam rangka apa? Mendakwai, mengajak, menunjukkan bahwa agama Islam itu bagus. Tapi sayang itu anak itu banyak yang durhaka ya, sehingga orang tuanya itu tidak tertarik mengikuti ya, anaknya. Maka ini perhatikan ini ya. An Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad ibn Abi Waqqas qal. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya. Bapaknya itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Qal, beliau berkata. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nuzilat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Diturunkan berkaitan denganku atau berkenaan denganku 4 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, ini antum perhatikan ya. Ada 4 ayat dalam Al-Quranul Karim diturunkan berkaitan atau berkenaan dengan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Begini ini ada gak zaman sekarang? Ada gak? Kiai fulan saking ininya kemudian Allah turunkan 1 ayat saja berkenaan dengan Kiai fulan atau Ustadz fulan, itu ada apa enggak? Ya enggak mungkin lah, Quran sudah selesai. Nah dulu ya itu subhanallah, 1 orang sahabat menyebabkan turunnya 4 ayat Al-Quranul Karim. Yang pertama, kanat ummi halafat, ibuku bersumpah, alla ta'kula wala tashrab, untuk tidak makan dan minum, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya. Jadi ketika Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an masuk Islam, ibunya protes. Ibunya tidak mengizinkan, tidak merestui. Ibunya mogok makan. Sumpah. Jadi kalau sekarang ada demo mogok makan gitu ya, itu mah di zaman dulu juga sudah ada. Nah ini buktinya. Ya. Ada nggak demo mogok makan? Nah, udah mogok makan, kemudian tuntutannya nggak digubris. Aduh, sayang banget. Mendingan makan 3 kali nambah ya kan? Tuntutannya nggak di ini, badannya nggak apa-apa. Aneh-aneh aja ya. Bahkan ada yang menjahit mulutnya. Emang gue pikirin lo mulut lo jahit misalnya kan, kadang-kadang ya orang nuntut itu tidak digubris tuntutannya. Ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya,
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba baca terjemahannya yang ada di situ. Pak Nur silakan baca temannya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Taib. Nih ya, nih ini ayat pahami baik-baik. Barangkali di antara antum itu ada yang orang tuanya seperti yang Allah firmankan di dalam ayat ini. Wa in jahadakan, dan jika keduanya memaksa kamu. Memaksa itu berarti usaha dengan apa? Sungguh-sungguh, ya. Ala an tusyrika bi, agar engkau menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Orang itu kalau menyekutukan Allah nggak mungkin punya ilmu yang membenarkan perbuatannya. Ya kan? Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Apa petunjuk Allah untuk anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menyekutukan Allah? Nah, ini tadi ibunya Sa'ad bin Waqqas itu memaksa dia untuk keluar dari Islam, itu sampai bersumpah tidak mau makan dan minum. Itu kan serius banget berarti. Nah, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Karena kalau ditaati berarti taat dalam durhaka kepada Allah. Padahal innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam masalah yang baik. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan untuk makhluk ya, di dalam bermaksiat kepada Allah. Orang tua sih orang tua, memang wajib ditaati, tapi kalau tuntutannya itu adalah menyekutukan Allah, tuntutannya itu kamu tinggalkan agama Muhammad, nah tentu Allah harus dimenangkan, ya kan, tidak mungkin ditaati. Tapi lanjutannya ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ajakannya jangan ditaati, tapi Allah tetap memerintahkan kepada anak untuk bergaul dengan orang tuanya dengan baik, tetap berbakti. Kalau makan kasih makan, sakit apa nggak mampu berobat-obati dan seterusnya. Layani. Kalau sudah sepuh misalnya butuh khidmah, butuh pelayanan ya dilayani. Nah, nih. Maka babnya tadi ya, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Ini yang memerintahkan Allah. Ajakannya untuk musyrik, untuk syirik jangan diikuti. Tapi tetap anak diwajibkan bergaul dengan orang tuanya dengan cara yang baik. Itu yang pertama peristiwanya ya. Wasaniyatu inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Nih yang kedua, peristiwa yang kedua atau kasus yang kedua. Aku mengambil sebilah pedang yang aku kagumi. Fakultu ya Rasulullah, maka aku katakan maka aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli hada. Nah, tolong berikan pedang ini kepadaku. Fanuzilat, lalu diturunkan, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal. Al-anfal itu ghanimah. Jadi ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat satu pedang yang sangat dia bagus ya, yang membuat dia terkagum-kagum dengan pedang itu, dia ambil. Kemudian minta izin kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Artinya ghanimah itu harus dibagi dulu baru diambil ya, tidak boleh orang pada main ngambil aja sebelum dibagi. Ghanimah. Antum pernah makan ghanimah?
Dapat sirup gonima, dapat kue gonima, biskuit gonima, itu pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Kalau pernah saya usut. Siapa yang ngasih kamu kue gonima, biskuit gonima? Tapi kalau hadiah, sering, ya banyak. Kalau biskuit itu biasa dibuat ini ya, dia besok orang sakit kadang-kadang bawa biskuit, atau kalau hari Lebaran pada tukar-tukar parcel gitu ya. Nah, tapi kalau gonimah nggak ada ya yang pernah makan gonimah ya. Gonimah itu apa? Rampasan perang. Larang perangnya nggak ada, masa ada gonimahnya? Gonimah ini karunia Allah spesial untuk Rasulullah dan umatnya. Dulu nabi-nabi terdahulu itu nggak pernah dapat karunia namanya gonimah. Tapi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan umatnya, sebenarnya seumatnya ya, ini adalah rizki halalan thayyibah. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, salah satu anugerah Allah, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah Tuhanmu itu mau mendapatimu sebagai orang yang fakir, lalu Allah beri kecukupan. Salah satu jalur rizki halalan thayyibah bagi Nabi itulah ghanimah. 13 tahun di Mekah tidak ada ghanimah, orang belum ada perang, belum diizinkan. Yang ada malah dikebukin, disakitin oleh orang-orang kafir. 2 Hijriah pecah perang Badr, perang Uhud kalah, kemudian perang Hunain dan seterusnya perang-perang yang lain. Yang jelas Rasulullah dan para sahabat sudah menikmati rizki anugerah Allah halalan thayyibah ini. Nah, di sini yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Anfal itu jam'un nafal. Nafal itu tambahan. Ya, maka ada sholat nafilah, sholat tambahan. Kenapa ghanimah itu dinamakan al-anfal, yang artinya secara bahasa itu adalah tambahan? Karena seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, niat utamanya itu menegakkan agama Allah, untuk membabisi, memusnahkan musuh-musuh Allah supaya agama itu tegak. Itu tujuan utama. Adapun ghanimah itu bukan tujuan utama, maka tambahan. Ya. Maka kalau ada orang perang semata-mata ingin dapat ghanimah, ya dia tidak dapat ganjaran jihad. Tapi kalau niat utamanya adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menjayakan agama Allah, kemudian menang dapat ghanimah, ini rizki halalan thayyibah. Wasalisatu, kejadian yang ketiga yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'anul Karim. Inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sakit, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membesukku atau menjengukku. Faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an uqsima mali. Rasulullah, saya ingin membagi hartaku. Afausi bin nisfi, apakah boleh saya berwasiat separuh hartaku? Faqala la. Rasulullah mengatakan tidak. Jangan kamu wasiatkan hartamu itu sampai separuh. Baik. Faqultu as-sulus. Bagaimana? Lalu aku katakan, bagaimana kalau sepertiga? Fasakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Fakana sulus ba'dahu jaiza. Maka sepertiga sesudah itu boleh. Jadi kalau wasiat harta ya itu maksimal sepertiga. Itu pun wasiat bukan untuk ahli waris. Kalau ahli waris dapatnya bukan dari jalur wasiat, tapi jalur waris. Ya. La wasiat ahli waris. Tayyib. Nih. Nggak tahu ini yang diturunkan firman Allah yang mana gitu ya. Ya berarti kaitannya dengan wasiat. Yang keempat, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Saya pesta khamr, pesta minuman keras dengan sahabat-sahabat Ansar. Hah? Sa'ad ibn Waqqas pesta miras. Hah? Kantum kaget? Kaget nggak? Kaget ya?
Nah, waktu itu miras memang masih belum tuntas pengharamannya. Awalnya sahabat-sahabat Nabi di awal Islam itu minuman keras belum diapa-apain, boleh pada minum. Ya. Kalau seandainya Nabi SAW itu dakwahnya pertama tinggalkan khamr, padahal mereka itu belum mempunyai iman yang kuat. Ya, kira-kira gimana? Kaburlah. Riba itu juga di awal Rasulullah SAW berdakwah itu masih menjadi muamalah yang legal. Ya, muamalah yang dipraktekkan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi. Belakangan baru diharamkan bertahap-bertahap. Demikian juga khamr. Nah, kalau sekarang ada misalnya jamaah masjid kok pesta miras, nah itu aneh. Kenapa? Kenapa? Ya, khamr sekarang itu sudah diharamkan secara mutlak. Antum mau minum khamr pagi hari nggak ada ruang, mau minum sore hari nggak ada ruang, siang hari nggak ada ruang, malam hari juga nggak ada ruang, tengah malam juga nggak boleh, sudah 24 jam haram. Dulu masih ada ruang ketika ayat khamr itu baru sampai tahap ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Yang penting sholat dalam keadaan tidak mabuk. Masih ada ruang. Habis sholat isya mereka minum-minum. Subuh udah nggak teler, kan nggak kena. Ya. Nah, ini kalau ada orang yang nggak paham ini, kemudian mengatakan begini, kamu mau minum ya? Nanti aja habis sholat isya. Sholat isya buru-buru, pas masuk isya 5 menit antum komat ya, terus pesta minuman keras, kan nanti subuh kamu sudah waras lagi, udah nggak teler lagi. Wah, nggak apa-apa, karena ayatnya mengatakan kamu jangan deketin sholat, jangan melakukan sholat dalam keadaan mau ini ustadz mabuk ini. Nggak paham ya, khamr itu sudah 24 jam sudah haram, tidak ada ruang lagi, mau pagi mau malam udah. Tapi ini pengalamannya siapa tadi? Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pesta minuman keras. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Lalu salah seorang dari Ansar, sahabat-sahabat Ansar ini ya. Sahabat Ansar itu harus kita cintai karena Allah. Kalau orang membenci Ansar, maka dia munafik. Wajib kita cintai karena Allah, sahabat-sahabat. Nah, dia bercerita salah seorang di antara mereka memukul hidungku dengan rahang onta. Rahang onta. Pesta minuman khamr, miras, sambil bakar apa? Kepala onta, ya. Itu favorit mereka. Bakar, dibongkar itu kepalanya itu kan ada rahangnya ya. Kayak antum kalau habis kurban itu kan ada yang ngolah kepala sapi. Itu kalau antum bongkar itu rahangnya kan mantep banget, itu dipukul hidungnya. Nah, inilah khamr itu begini. Khamr itu memang akan menimbulkan permusuhan, berantem, itu sudah sejak zaman dulu. Makanya kalau negara ini sudah banyak orang-orang yang kecanduan khamr, ya pasti tawuran ya, gebuk-gebukan itu berantem itu sudah nggak bisa dihindarkan. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr. Lalu Allah turunkan pengharaman khamr. Ya. Dulu itu ya Masya Allah, mereka memang doyan, bahkan bikin sendiri. Tetapi ketaatan mereka itu luar biasa. Ketika pengharaman khamr itu sudah final, ya, mereka bertaubat. Ya, bahkan persediaan khamr yang disimpan di guci-guci itu dipecahin. Itu got Madinah itu sampai diriwayatkan mengalir khamr. Mereka doyan khamr, tapi giliran Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan, mereka begitu taat, begitu patuh. Ya. Karena mereka punya landasan iman yang kuat. Nah, kalau sekarang kadang-kadang malah sudah apal ayatnya itu.
Ya, pinter banget bacanya, tapi masih gak kapok-kapok gitu. Nah, kalau dulu memang asalnya itu belum diharamkan, giliran diharamkan oleh Allah, mereka siap meninggalkan. Nah, orang-orang yang begini ini orang-orang hebat ya. Orang hebat. Bahkan orang taubat itu orang hebat. Saya kalau ngasih tebak-tebakan ke antum ya, menurut antum, menurut anda sekalian, siapa orang yang dicintai oleh Allah? Siapa? Pasti jawabannya orang yang soleh-soleh, yang ini, yang itu ya kan? Tapi kalau antum balik merujuk kepada Al-Quran yang dinyatakan pertama kali oleh Allah, golongan yang dicintai oleh Allah adalah At-Tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Maka yang sudah kenyang berbuat dosa, ambil manfaat ini. Ambil kesempatan ini. Ya, kubur masa lalu antum. Berhenti dari sekarang. Cukup. Anda akan menjadi orang hebat. Apalagi antum masih muda-muda itu. Kalau tahu penjahat kamu itu kelas teri. Belum kelas kakap, iya kan? Bahkan kalau ada penjahat kelas kakap saya dakwai. Sudah stop. Ambil kesempatan untuk menjadi orang hebat Anda. Dicintai oleh Allah. Cepat, mumpung belum mati. Itu Islam itu memberi solusi. Ya. Jangan orang yang sudah berlumuran dosa, potongan kamu itu memang gak pantas kamu itu dapat hidayah. Ya. Kamu itu memang calon penghuni neraka. Oh, gak boleh kita mengatakan begitu. Ya, gak boleh. Orang Islam itu tidak boleh pantang mengatakan itu. Gak boleh. Itu bukan kapasitas Anda. Karena kadang-kadang ada orang tuh sudah hitam banget. Ibaratnya hitam gitu ya. Udah hitam banget. Hidayah menyapa dia. Allah kasih hidayah. Dalam hitungan hari. Ya, bahkan kadang-kadang dalam waktu yang singkat berubah menjadi orang yang baik. Tapi benar, Allah menyatakan yang golongan yang pertama kali yang dicintai oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Maka antum yang ngaji-ngaji ini ya, jangan apa namanya, kalau ini jangan merasa jijik bergaul dengan, jangan merasa jijik dengan orang-orang yang ahli dosa ya, pelaku maksiat. Ya. Tapi juga antum jangan dekat-dekat ikut dia. Ya. Jangan kamu apalagi sampai berani mengatakan orang kayak kamu itu nggak bakalan berubah, jangan. Ya. Doakan orang-orang yang maksiat itu mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Kesian kalau orang itu masya Allah mati dosanya utuh gitu, nggak pernah taubat, itu gimana? Nah, apalagi orangnya itu sudah kecil-kecil gitu ya badannya. Hatta kalau orangnya badannya gede aja tuh nggak mungkin kuat menanggung azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Muslim itu sayang dengan manusia itu salah satunya begini nih. Kalau ada yang nggak benar itu dia pikirkan. Ya. Jangan antum merasa dapat ilmu sedikit merasa kayak malaikat Jibril gitu. Menganggap orang itu udah nggak ada. Wow, celaka antum kalau begitu. Ilmu itu bukan untuk dibuat sombong ya. Ya. Orang yang sombong yang paling parah itu sombong karena ilmu syar'i. Kalau ada orang gak punya ilmu syar'i kaya raya sombong itu mungkin ada maklum itu. Karena fondasinya gak kuat. Tapi kalau orang punya ilmu malah ujung-ujungnya sombong, meremehkan orang, apalagi tadi menfonis-fonis orang. Nah itu jangan. Karena apa? Karena kita tidak tahu hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa. Dan kalau orangnya ini agak pinter gitu ya, antum juga diserang balik juga kelepek-kelepek. Oke, kamu mengatakan saya nggak dapat hidayah. Saya juga nggak yakin kalau kamu itu istiqomah sampai mati. Bener nggak? Ada orang-orang yang lebih soleh daripada kita semua ini, matinya ujung-ujungnya su'ul khatimah. Iya. Kisah dari Bani Israel itu siapa namanya, Barsison misalnya itu ya, yang kalau di kita yang namanya Kiai Barsison. Itu kiai alim asalnya, tapi setahap demi setahap dia disesatkan oleh syaitan sampai akhirnya meninggalkan dunia dalam keadaan apa? Kafir wal'iyadzubillah. Kita yang istiqomah, yang hari ini sudah tadi surat maghrib itu sudah rukuk sujud. Bagaimana isya itu bisa kita tetap istiqomah? Bagaimana subuh nanti?
Bagaimana minggu depan kita lebih istiqomah lagi, ini kita pikirkan. Jadi kalau ada orang mengatakan ke orang kayak lo itu misalnya gitu ya, ini kan biasanya orang-orang di luar itu kan lalu-lalu gitu aja ya. Nah, udah nggak anta lagi, nggak antum lagi lalu misalnya. Lo itu memang potongan nggak bakalan dapat hidayah. Nah, lo juga nggak potongan penunggu di surga, orang mulutmu seperti itu. Nah, kan begitu. Iyalah dibalikin gitu kan. Astagfirullah. Iya ya, saya kok berani ngatakan gitu padahal ini bukan kapasitas saya, ya kan? Gak jamin kalau kamu matinya nanti tetap istiqomah. Nah, sama. Itu sama dengan ada orang dakwah maki-maki orang ini. Ya kan? Orangnya agak pinter. Pernah dengar cerita Musa disuruh mendakwai Fir'aun. Akhirnya gini, Ustadz, saya ini tidak lebih parah dari Fir'aun loh. Gini-gini saya nggak punya nyali untuk ngaku ana rabbukumul a'la. Malakum min ilahin ghairi. Saya itu nggak pernah punya nyali berani mengaku saya Tuhan loh Ustaz. Fir'aun itu ngaku Tuhan. Segitunya saja Musa waktu diutus oleh Allah ya, untuk mendakwai Fir'aun itu supaya menyampaikan dakwanya dengan lemah. Lah Ustaz kok maki-maki saya? Saya tidak lebih parah dari Fir'aun dan Ustaz juga tidak lebih mulia dari Musa. Ngapain begitu? Iya, gimana? Ustadznya masih bisa ngomong kalau digituin. Kelepek lah. Oh iya saya lebih utama dari Musa. Ustadz ngibul. Bohong. Musa itu Rasul Ulul Azmi. Hah? Dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Ustadz itu kan Ustadz. Belum tentu Ustadz beneran. Kalau digituin gimana? Ya. Maka hati-hati ya sikap ini. Taib. Kesimpulan fiqhul hadis. Al-hasu ala ta'atil walidaini fi ghairi ma'siyatillah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat al-hath, anjuran, motivasi ya untuk menaati kedua orang tua fi ghairi maksiatillah, dalam hal tidak maksiat kepada Allah atau selain maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah jangan ya. Misalnya kita ini anak ya diperintah oleh orang tua, tapi perintahnya ini kalau kita laksanakan kita maksiat kepada Allah. Itu harus dimenangkan siapa? Allah, jangan menangkan orang tua. Ats-tsani fadlul birri wal ihsan ma'al walidainil musyrikaini. Keutamaan berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tua yang musyrik. Ingat, jangan kurang ajar ya. Apalagi orang tua antum itu keduanya apa? Muslim dan muslimah. Yang seandainya orang tua itu musyrik saja masih diwajibkan untuk berbakti dan berbuat baik. Ats-tsani fadlul ummah al-muhammadiyyati, keutamaan umat Muhammad ala sairil ummah, atas semua umat, bi annal ghanimata qad uhillat laha duna ghairiha, bahwa ghanimah itu telah dihalalkan untuknya bukan yang selainnya. Selain umat Muhammad tidak ada ghanimah itu dihalalkan untuk mereka. Tapi meskipun demikian ya, bisa saja sepanjang umur kita ini kita tidak pernah menikmati ghanimah. Karena ghanimah itu ada sebab. Sebabnya apa? Jihad, perang. Nah, orang Islam kalau sekarang bicara jihad itu siapa? Tutup pintunya, enggak memenuhi syarat. Ya, karena jihad itu salah satu syaratnya bersama imam, bersama pemimpin. Sekarang negara mana yang pemimpinnya itu mau memimpin jihad? Enggak. Itu salah satunya. Jadi bukan bukan berarti jihad itu tidak wajib, tapi tidak memenuhi syarat. Jumatan itu hukumnya wajib apa enggak? Sholat Jumat. Antum laki-laki sholat Jumat hukumnya wajib apa enggak? Tapi kan wajibnya itu kalau memenuhi syarat. Antum di tempat asing hari Jumat seharusnya sholat Jumat, tapi tidak ada temannya, cuman antum sendiri. Sholat Jumat apa enggak? Ya enggak lah. Lah kamu kenapa enggak Jumatan? Enggak memenuhi syarat. Masa iya khotib sendiri dengerin sendiri? Masa kan enggak? Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada ibadah itu tidak hukumnya wajib tapi tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat. Iya. Enggak usah heran, apalagi jihad. Ya.
Oh, pokoknya kita jihad dulu adalah nggak usah pakai ini. Loh, nah nanti kalau menang yang bagi ghanimah siapa? Lebih parah lagi, maka akhirnya bacok-bacokan rebutan apa? Ghanimah. Ini masalah besar ya. Jadi jangan serampangan menstatuskan harta di zaman sekarang. Oh itu ghanimah, itu fight, itu mobil-mobil yang di showroom itu fight itu. Wah fight dari mana? Antum aja yang nggak paham fight, ngomong-ngomong fight jadinya ngaco gitu kan. Tayyib. Ar-rabi' istihbabu ziyaratil marid. Anjuran membesuk orang yang sakit. Masya Allah. Orang sakit itu lemah. Ya, kalau ada yang besuk, masya Allah, apalagi memberi nasihat, ya, mengingatkan supaya sabar, itu penting banget. Dan biasanya kalau orang sakit ini cenderung untuk bisa mendengar nasihat ya. Orang kalau sehat walafiat badannya gede itu kan sombong ya. Bahkan kadang-kadang yang nasihati aja takut. Wah badannya gede nanti kalau ngamuk gimana kan gitu kan. Tapi kalau sudah terbaring terkulai tapi masih hidup gitu ya, masih dengar nasihat, dinasihati sabar ya. Mudah-mudahan penyakit ini nanti kalau kamu sembuh ya syukur kepada Allah. Ya, jaga sholat 5 waktu ya kan. Masya Allah ini amalan fadilahnya luar biasa. Membesuk orang sakit itu didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat. 70.000. Rasul yang mengkabarkan. Ini salah satu bentuk ukhuwah ya. Sehatnya orang Islam itu membuka pintu-pintu kebaikan yang luar biasa. Antum sehat ketemu muslim sehat. Wah itu banyak itu kebaikan. Antum mengucapkan assalamualaikum itu sudah kebaikan. Bertutur kata yang bagus kebaikan ya. Kemudian jabat tangan itu juga kebaikan. Masya Allah. Fadilah semua itu. Ya. Fadilahnya menggiurkan ya kan. Antum muliakan yang tua ya. Antum bantu kesulitannya. Ambruknya orang Islam sakit gitu ya. Itu juga membuka pintu kebaikan. Masya Allah. Membesuk seorang sakit ganjarannya besar banget ya. Wafatnya orang muslim membuka pintu-pintu kebaikan. Ada muslim wafat, antum pengen dapat ganjaran 2 qirat dan 1 qirat itu segede gunung Uhud, luangkan 2 hal. Mensolatkan dan mengantarkan ke kuburan, ganjarannya 2 qirat. Jadi orang Islam itu hidupnya, sakitnya, wafatnya itu membuka peluang pintu-pintu kebaikan. Kita yang berinteraksi dengan seorang dalam 3 kondisi tadi, sehatnya, sakitnya, wafatnya, kita bisa dapat ganjaran. Maka seorang muslim itu mestinya sayang banget. Nggak kepikir untuk mencelakai, nggak kepikir untuk matiin gitu ya, apalagi matiin ya. Karena apa? Saudara sesama muslim itu adalah mitra untuk mendapatkan ganjaran melalui berbagai macam jalur. Ini yang kadang-kadang tidak dihayati. Yang lucu lagi itu orang katanya belajar sunnah, itu setelah keluar itu nggak ada keterkaitannya dengan sesama muslim. Senyum aja males. Menyalami aja pilih-pilih, diseleksi kayak ayam jago gitu. Oh itu ada jenggotnya itu saya salami. Astagfirullah. Mestinya yang berlomba-lomba mencari ganjaran dari Allah dengan bermitra dengan sesama muslim itu adalah orang yang sudah belajar sunnah, terutama sunnah pergaulan dengan sesama muslim. Ya, Masya Allah. Wah itu ketemu saudara saya itu, sambut dengan muka yang berseri-seri, itu saja sudah kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun wujudnya itu hanya kamu tampakkan wajah yang berseri-seri dengan ketika ketemu saudara sama muslim. Asli kalau kita itu menganggap orang muslim itu saudara, kemudian ketemu dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih bisa ke masjid, menimbulkan keceriaan, kebahagiaan kan.
Beda kalau muslim itu musuh, antum melihat mukanya empat di sini, empat ya, ngerti empat kan? Nah, masa muslim melihat muka saudaranya itu nggak ada ekspresi apa-apa? Katanya bersaudara. Hal-hal begini ini dilatih, ya. Kapan lagi kita mengamalkan begini nih? Jabat tangan sama orang ketika ketemu, senyum, tutur kata yang bagus, muliakan, ya. Tolong dia kalau misalnya dia keberatan membawa barang misalnya antum, itu semuanya adalah kebaikan. Ya. Yang kelima, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yahtammu bi iyadatil marda ihtimaman baligha. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memperhatikan membesuk orang sakit dengan perhatian yang luar biasa. Saat Ibnu Abi Waqqas sakit, Rasulullah besuk. Ya. Berarti Rasulullah itu bukan hanya menyuruh ya, tapi sekaligus apa? Menyontohkan, meneladankan. Yang keenam, adamu jawazi ziyadah ala sulus fil wasiyah. Tidak boleh lebih dari sepertiga dalam wasiat. Ya. Innal khamra haramun wa fihi mafasidu 'azimah wa adrarun jasimah. Sesungguhnya khamr itu adalah hukumnya haram, di dalamnya ada kerusakan-kerusakan yang besar dan bahaya yang mengerikan. Ini khamr diharamkan oleh Allah. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutnya adalah miftahu kulli syarr. Miftah kulli syarr, yaitu kunci segala keburukan. Ada juga istilah ummul khaba'is, induk atau biang segala perbuatan keji, berawal dari khamr. Ya. Maka orang itu kalau sudah pecandu khamr itu pasti kotor dia, tidak mungkin berhenti di situ. Ya. Nanti dosa-dosa yang lain itu ngantri. Jadi ada teori dalam Islam, dosa itu beranak pinak. Berawal dari mabuk, khamr gitu ya. Itu nanti Masya Allah dosa-dosa yang lain itu ngantri. Demikian juga kebaikan itu beranak pinak. Berawal dari satu kebaikan yang kita tekuni, itu itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Baik. Alhamdulillah, karena khamr itu berbahaya, menimbulkan mudarat yang luar biasa, diharamkan di dalam agama kita. Sehingga kalau kita menghindari khamr, kita akan terhindar dari bahayanya. Dan ada khamr yang lezat, khamr yang nikmat untuk diminum. Khamr mana itu? Khamr surga. Jadi kalau kita ingat khamr surga ya, dan kita kepengen benar-benar menikmati khamr surga, insya Allah kita punya motivasi, punya niat yang kuat untuk menghindari khamr dunia yang sengak ya, yang kadang-kadang dicampur pakai apa? Autan, pakai pentol korek api. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Kalau nggak mati itu dijadikan bangga-banggaan. Wah, gue ini hebat nih, minum sejerigen oplosan saya nggak mati. Masya Allah, masa orang bangga dengan maksiat ya. Taib. Udah Isa ya? Ya Isa dulu, nanti kita lanjutkan yang lain. Rahmanirrahim. Hadis yang ke-25 ya. Haddatsana Hisham bin Urwah qal akhbarani abi qal akhbaratni Asma binti Abi Bakar qalat. Dari Hisham bercerita dari Hisham bin Urwah mengatakan, bapakku mengkhabarkan kepadaku. Dia berkata, akhbaratni Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar mengkhabarkan kepadaku. Dia berkata, ya, dari sini ya, Asma bintu Abi Bakar ya, ini menceritakan satu kejadian. Qalat, dia berkata, radhiyallahu anha, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku datang menemui aku dalam keadaan kangen, dalam keadaan rindu ya.
pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ini masih musyrik. Lalu apa yang dilakukan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha? Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah saya boleh menemui ibu? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Padahal ibunya musyrikah. Qala Ibnu Uyainah berkata, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan fiha berkenaan dengan masalah Asma ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini, al-ayah. Kalau dilanjutkan ya, walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi intinya Allah tidak melarang orang-orang beriman itu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi, tidak mengusir dari kaum muslimin dari negerinya. Ya. Baik. Di sini ada penjelasan ya. Ibunya Asma itu namanya, menurut sebagian namanya Qailah binti Abdil Uzza. Ada yang mengatakan Qutailah. Matat musyrikah. Dia mati dalam keadaan musyrikah. Padahal ini siapa ini? Istrinya siapa? Kalau Asma binti Abi Bakar berarti ibunya Asma itu apanya Abu Bakar? Istrinya kan? Abu Bakar itu radhiyallahu an adalah sahabat yang paling utama, orang yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khalifah Rasul, pemimpin kaum muslimin pertama sepeninggal Rasul, dijamin masuk surga. Istrinya mati dalam keadaan musyrikah. Ya. Ya begitu Allah mengatur kehidupan itu. Ya. Begini ini berlaku sepanjang zaman. Kadang-kadang ada orang itu Masya Allah suaminya baik banget, istrinya jahat banget. Ada ya? Nah, banyak. Atau sebaliknya juga banyak. Suami istrinya salehah, hafid Al-Quran, masya hafidah gitu ya. Suaminya brengseknya na'udzubillah, ya ada. Ya, dunia itu memang ada-ada aja gitu ya. Iya. Masya Allah. Fiqhul hadis. Pelajaran yang dipetik dari hadis ini. Jawazu silatil qaribil musyrik. Boleh menyambung hubungan dengan kerabat yang musyrik, illam yakun minal muqatilina dziddal muslimin. Sepanjang dia bukan musyrik yang memerangi kaum muslimin. Kalau memerangi ya jangan baik-baiklah, nanti antum dipenggal lehernya. Kan gitu. Tapi kalau enggak memerangi boleh. Ya. Baik. Hadis yang ke-26. An Abdullah bin Dinar qal, dari Abdullah bin Dinar beliau berkata radhiyallahu an, sami'tu Ibnu Umar yaqul, saya mendengar Ibnu Umar berkata radhiyallahu an, ra'a Umaru radhiyallahu an hullatan sayra'atu ba'. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat ada sehelai kain sutra yang dijual. Faqala ya Rasulullah, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, ibta' hadihi, belilah kain sutra ini ya. Fal bisha yaumal jum'ah, pakailah pakaian ini pada hari Jumat, atau kain ini. Hari Jumat kan hari istimewa ya. Wa idza ja'akal wufud, dan apabila ada tamu-tamu datang kepada engkau, para delegasi. Jadi Umar menyarankan kepada Rasulullah untuk membeli kain sutra itu dipakai kalau hari Jumat atau ketika menyambut tamu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yalbasu hadza man la khalaqa lahu." Sesungguhnya yang mengenakan, yang memakai pakaian seperti ini adalah orang yang tidak punya bagian di akhirat. Maksudnya orang apa? Orang kafir. Pakaian kain sutra ini itu tidak boleh dikenakan oleh orang beriman, diharamkan. Itu pakaiannya orang yang tidak punya bagian kebahagiaan di akhirat. Jadi Rasulullah SAW tidak berkenan membeli karena kainnya ini adalah sutra. Sementara sutra itu tidak boleh Oke. Antum ada yang pakai sutra nggak? Kaos itu mah kaos katun itu, bukan sutra. Ya. Nggak ada kan? Alhamdulillah. Ada yang pakai emas nggak? Yang pakai emas kan sutra dan emas yang diharamkan. Masa sutranya saya sebut, emasnya enggak? Kan mumpung ketemu ya. Kalau ada ya lepas. Tapi jangan dibuang. Kasihin emaknya. Atau kasihin istrinya ya. Tobat dari emas ya, kasihin istrinya. Tapi kelihatannya enggak ada juga ya. Enggak ada yang pakai rantai ya. Ngapain orang masa pakai rantai sih? Aneh-aneh. Astagfirullah. Orang itu nggak butuh rantai, tapi kadang-kadang ada orang tuh pakai aksesoris rantai gitu. Emang untuk apa gitu ya? Yang di rantai itu biasanya apa? Antum tahu sendiri lah. Bukan orang lah, kecuali orang gila di rantai. Masya Allah, orang itu banyak yang tidak bersyukur jadi orang gitu ya. Wah, ada orang itu sudah dikasih kulit bagus nggak kayak ular gitu ya. Wah, ada yang dirusak, ditato kayak ular gitu. Nah. Fitnah tato sekarang ya, fitnah tato bener. Sekarang ini saya nggak dengar itu di tempat tabligh akbar itu mengingatkan tato itu dosa besar, itu nyaris nggak ada. Adanya itu di kajian-kajian beberapa gelintir orang dan antum juga nggak pantas tatoan gitu. Nah, ada itu orang dirusak sampai lidahnya ini ada yang dibelah jadi kayak ular gitu. Udah diciptakan oleh Allah menjadi manusia, dia rusak badannya pengen jadi ular. Ada itu, tapi bukan orang sini sih. Di luar sana, masya Allah. Ya, nih. Kemudian lanjutnya ya, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bi khulalin. Di saat yang lain Nabi itu dihadiahi beberapa helai kain sutra. Fa arsala ila Umar bi khullah. Lalu sehelai kain sutra itu ada yang diberikan kepada Umar. Faqala, Umar terkaget-kaget. Bingung dia ya. Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Ya Rasulullah, kenapa engkau kasihkan kain sutra kepadaku? Bagaimana saya bisa memakainya sementara engkau telah mengatakan tentang ini apa yang telah engkau katakan? Maksudnya, ini pakaiannya orang yang tidak dapat bagian surga di akhirat. Berarti kan pakaiannya orang, loh kok engkau beli? Engkau hadiahkan atau engkau beri saya sehelai, ini gimana? Maka Rasulullah mengatakan, qal inni lam u'tika halital bisaha. Aku mengasih sehelai kain sutra ini bukan untuk kamu pakai. Lakin tabi'aha au taksuha, tapi silakan kamu jual atau kamu berikan orang lain yang bukan orang Islam. Nah, fa arsala biha Umaru ila akhir lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka Umar akhirnya memberikan kainnya ini kepada saudaranya yang tinggal di Mekah sebelum dia masuk Islam. Nih perhatikan nih ya. Jadi menerima hadiah, misalnya antum dikasih hadiah sutra misalnya ya. Boleh antum terima tapi jangan kamu pakai. Kasihin orang lain yang kafir misalnya, atau kasihin istri. Antum nggak pernah ngasih hadiah sutra pasti. Paling antum beliin daster katun itu 30.000. Kalau sutra itu mahalnya ya. Tapi aslinya ya sutra dan emas itu diharamkan untuk laki-laki, tapi dihalalkan untuk perempuan. Cuman kadang-kadang perempuannya itu juga harus sabar. Lakinya nggak punya duit sehingga nggak beliin gelang, nggak beliin kalung gitu. Ya kan? Padahal halal ya. Cuman apa daya kantongnya enggak jangkau. Udah qanaah, sabar aja. Ya. Yang penting suaminya soleh. Yang parah itu suaminya enggak soleh, ya.
ngamuk kerjaannya plaplok gaplokin gitu, udah begitu pelit, astagfirullah. Kalau ada perempuan masih sabar nemenin laki-laki begini nih luar biasa itu. Ya. Laki-laki begini nah biasanya udah nggak betah ya ditemenin, nggak betah ada yang nemenin. Maka kalau antum pengen jadi suami yang disayang oleh istri, ya sayangi istrimu, ya. Ngomong yang bagus, perlakukan yang baik, ya. Apalagi kalau rezeki antum lapang gitu ya, bikinin rumah yang lapang, beliin mobil yang nyaman, ya kan? Tapi jangan ditinggal kawin lagi ya. Nggak tahu. Ya. Iya benar. Nanti di sini disebutkan ya, di antara bahagianya seorang itu di dunia ini adalah memiliki rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Kalau itu sudah antum dapat tetangga antum tuh baik-baik, rumah antum nyaman pun karena antum masih nggak bahagia, itu kebangetan banget, bangetan banget. Ya. Yang fiqhul hadis, pelajaran yang dipetik dari hadis ini, jawazul bai'i wasyira'i inda babil masjid, boleh berjual beli di dekat pintu masjid. Tahrimul harir 'ala rijal wa ibahatihi lin nisa, diharamkannya sutra bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan. Wa ibahatu ihdaihi wa ibahatu ahdi samanihi, dan boleh menghadiahkan dan boleh mengambil harta nilai jualnya. Sutra misalnya antum dihargai seorang sutra ya, nggak antum pakai, antum jual. Batik sutra atau sarung sutra misalnya, kan mahal banget ya. Udah antum jual, boleh ngambil atau dikasihkan orang lain boleh. Jawazu ihda'i thiyabil harir ila rijal, boleh menghadiahkan pakaian sutra kepada laki-laki. Li'annaha la yata'ayyanu lubsuha, karena tidak mesti dipakai. Ya, tidak mesti dipakai. Ya tinggal yang menerima itu ya. Kalau sutra kan dia tidak boleh memakai, berarti bisa dikasihkan orang lain. Ini ada yang menarik ini ya. Yang diingkari oleh Rasulullah usulan Umar tadi kan karena bahannya itu sutra, tapi beliau tidak mengatakan nggak usah Jumat itu nggak usah pakai pakaian bagus, menyambut tamu nggak usah pakai baju bagus, nggak itu, ya. Sutranya itulah yang jadi masalah. Nah, berarti persoalan tadi pakailah ketika hari Jumat dan ketika menyambut tamu itu. Ya memang seharusnya hari Jumat itu kalau kita Jumatan persiapan kita maksimal, kenakan pakaian yang paling bagus gitu ya. Terutama jangan pakaian yang ada tulisan-tulisannya ya. Berapa hari yang lalu saya ngimamin di At-Taqwa, setelah ngimamin itu saya kan ngimamin menghadap makmum. Itu di depan saya itu di shop kedua atau ketiga itu. Tapi saya lihat itu ada orang pakai kaos, tapi tulisannya ini hikmah, bagus. Betapapun kamu semangat mengejar dunia, maka garis finishnya adalah kematian. Itu tulisannya. Terus di sini ada orang sampai tua pakai tongkat, terus di sini kuburan. Nah, keren ini. Kalau ini mestinya jangan di kaos, papang pinggir jalan situ. Nah, tempat orang mondar mandir itu pampang ini. Nah, tapi bayarnya mahal masa iklan gitu ya. Betapapun Anda semangat mengejar dunia, garis finishnya adalah mati. Biar orang-orang yang gila dunia yang sampai nggak sholat sampai asap sampai kepalanya berasap gitu ya, ngejar dunia itu biar eling itu biar. Ya. Kemarin saya Jumatan juga itu di sini ini pakai kaos hitam ada tulisan kota-kota besar di Eropa, Frankfurt mana lagi itu. Pokoknya nggak tahu itu apa itu. Saya lihat apa ini jadwal bola atau apa gitu. Saya nggak paham. Ya. Itu tulisannya seluruh kota-kota besar di Eropa ya, ada Manchester City, ada macam-macam, ada Frankfurt, ada macam-macam. Kalau Jumat saya sarankan jangan itu ya, jangan bawa yang dibaca atau iklan-iklan apalah itu, jangan pakai pakaian polos yang elegan gitu ya. Nah, apalagi nyambut tamu, antum nggak usah diajarin lagi lah. Nyambut tamu itu termasuk ikramud dhaif, itu memang dicerminkan melalui apa? Pakaian yang pantas. Maka biasanya orang kalau gelar walimah itu ya sampai pada pakai jas ya kan. Kalau orang yang dari suku tertentu biasanya juga mengenakan pakaian. Yang jelas ini penting ya. Jangan antum itu misalnya ada tamu, apalagi antum mengundang orang itu cuma nyambutnya pakai kaos oblong misalnya gitu. Kan enggak ini. Pakaian yang layak itu bagian dari
menghormati tamu. Kalau kita menghormati orang, kita pun akan dihormati orang. Baik. Satu lagi ya. Itu jam berapa itu? Udah jam 8? Satu bab lagi ya? Atau sudah? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Bahkan kalau antum minta sampai 9:30 saya juga. Tapi antum cukup ya alhamdulillah. Ya. Udah cukup banyak ya. Ini ilmu terapan semua ya. Masya Allah. Ya, ini masih dengan siapa ini tadi? Hadis-hadis sampai di sini masih tentang apa? Kaitannya dengan siapa? Orang tua. Padahal sudah berapa hadis tadi? Sudah 26 hadis ya. Hati-hati orang tua setelah Allah, Rasulullah dan orang tua. Atau kalau antum tidak sebutkan Rasulullah, setelah Allah adalah orang tua. Itu juga nggak salah. Karena kalau antum misalnya urusan dengan Allah itu otomatis sudah include masuk ke dalamnya Rasulullah. Karena tidak mungkin antum ibadah tanpa Rasul. Jadi kalau ada orang misalnya pertama yang antum harus perhatikan itu ihsan kepada Allah. Kemudian kedua, ihsan kepada orang tua, ibu bapak. Kalau ada yang tanya lah, kok gak disebut Rasul Pak? Otomatis kalau antum sebut Allah, itu sudah. Karena kita tidak mungkin ihsan kepada Allah sendiri. Tidak mungkin, kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan yang memperkenalkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah itu siapa? Rasul. Alhamdulillah. Sampai di sini kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lalu kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.